sebenarnya bukan Candi Prambanan ya namanya Siwagraha. Oh Ya, ya, yang ya, benar. ya. Tapi lokasinya di Desa Prambanan. Saya rasa Siwaratri ini akan menjadi momen yang luar biasa dan setiap tahun akan kita lakukan. Tim kerja ini adalah diberikan fungsi untuk melestarikan fungsionalnya sebagai pusat spiritual, baik dia nasional maupun dunia. Om Swastiastu. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Sahabat Baskara, kita jumpa lagi dalam Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Wah, ini benar-benar Pak, mudah-mudahan kita jadi penyejuk jiwa ya Pak. Wah, sahabat Baskara, hari ini adalah episode spesial dong. Selalu episode spesial sih setiap podcastnya Baskara. Tapi ini kayaknya paling spesial. Oh iya dong, hari ini harus paling spesial karena kita akan membicarakan sesuatu yang sangat spesial. Kita akan bicara tentang Candi Prambanan. Sahabat Baskara tentunya sudah kenal dong candi, salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia ya, atau mungkin di Asia Tenggara. Salah candi Hindu terbesar se Asia Tenggara itu ada di Indonesia dan itu adalah Candi Prambanan. Hari ini akan kita akan kupas tuntas tentang Candi Prambanan dan tentu saja mendatangkan narasumbernya yang berkompeten banget tentang Candi Prambanan. Beliau adalah Bapak Nyoman Aryawan Atmaja. Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Beliau adalah ketua tim pemanfaatan Candi Prambanan. Wah, nggak kaleng-kaleng ini. Nggak main-main ini Sobat Baskara, ketua tim pemanfaatan Candi Prambanan. Ini menarik sekali karena Prambanan adalah salah satu peninggalan sejarah yang luar biasa ya Pak ya. Untuk kita semua, untuk umat Hindu tentunya, saya tuh Pak ya, kalau masuk ke candi manapun, begitu masuk kakinya melangkah ke dalam candi itu rasanya kayak kayak masuk lorong waktu. Iya. Jadi udah kayak langsung terlempar ke masa lalu dan langsung takjub, terkagum-kagum. Zaman dulu leluhur kita bisa lo bangun yang semegah ini, bisa lo bangun yang seindah ini, sedetail reliefnya, bahkan bercerita banyak hal ya Pak. Setiap candi itu punya cerita. Setiap candi itu pasti punya masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Nah, Prambanan ini pasti tentunya juga begitu ya Pak. Pertanyaan saya Pak, langsung aja kita ya Pak ya. Silakan. Boleh ya Pak, langsung ya sebagai ketua tim pemanfaatan Candi Prambanan. Pertanyaan pertama saya, kenapa Prambanan Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Jadi Prambanan ini kalau kita lihat di dalam sebuah perspektif tempat itu hampir sekitar 18 hektar. Wah, luas sekali. Dan ada 244 candi di sana di dalamnya. Termasuk Ratu Boko dan sekitarnya? Enggak. Oh, Prambanan aja? Iya. Oke. Jadi yang candi besarnya itu ada 12 dan ada 3 candi besar di sana. Itu adalah Candi Siwa. Jadi kita sebut Candi Siwa, Candi Brahma dan Candi Wisnu. Dengan perawara-pewarannya sehingga totalnya ada 244. Jadi ini candi yang terbesar di Asia Tenggara untuk Hindu ya, yang bersifat Hinduism. Itu termasuk yang candi kecil-kecil yang runtuh-runtuhan itu ya Pak ya? Itu namanya Candi Prawara. Iya. Nah saat ini candi yang besar-besar sudah, kemudian Candi Prawaranya itu sekitar 12 sudah berdiri, sisanya masih belum. Nah untuk mendirikan Candi Prawara ini satu aja itu sekitar lebih kurang 2 tahun. Wah. Dengan biaya yang cukup besar tentunya. Karena perlu ada riset menemukan batunya, karena itu batunya lock and lock. Oke, dia karena sambungannya masing-masing ya. Iya, dan tidak pakai perekat. Jadi sangat lock and lock dia. Itu Candi Prambanan nggak pakai perekat Pak? Nggak pakai perekat. Tapi pada saat konservasi dulu mungkin digunakan oleh pada saat yang pertama ya menggunakan perekat.
sebenarnya secara pendirian ketika pertama kali itu tanpa perekat, karena semuanya lock and lock. Katanya yang putih telur itu benar nggak sih Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Kan katanya saya baca tuh, katanya Kalau zaman dulu tuh candi tuh ditempelin batu-batunya pakai putih telur gitu. Saya mikir berapa banyak telur yang jadi ini ya, yang kalau digunakan. penjelasan dari arkeolog tidak pakai, jadi hanya batu dengan batu kemudian lock and lock ya di sana. Padahal potongannya beda-beda. Iya, semua potongannya berbeda-beda setiap candi sehingga dia sangat melekat kepada candi tertentu. Kalau anak sekarang itu nyusun Lego lah ya Iya, gitu ya Pak ya. Lego. Kalau Lego mungkin masih bisa beda sama ya. Kalau ini sangat berbeda semuanya. Semuanya sangat Setiap prawara berbeda. 1, 2, 3 sampai yang terakhir itu berbeda-beda ininya potongan. Berarti itu yang menjadikan Prambanan istimewa ya Pak ya. Istimewa. Menjadi istimewa dan itulah kenapa apa ya tadi ya? Kenapa kita pilih Prambanan sebagai Ya. ininya. Nah, tim kerja ini kenapa harus dibentuk tim kerja? Jadi kalau kita lihat pemerintah ini berkeinginan bagaimana kita mengangkat candi-candi ini karena ini adalah sejarahnya Indonesia atau sejarahnya Nusantara. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ini ada 2 yang terbesar, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Prambanan. Tapi mungkin sedikit kita cerita bahwa sebenarnya bukan Candi Prambanan ya namanya. Namanya Siwagraha. Oh Ya, ya. yang benar. Tapi lokasinya di Desa Prambanan. Oh itu desanya Desa Prambanan Iya, namanya. wilayahnya. Oke. Jadi saya berharap umat-umat Hindu dan juga masyarakat umum kita mulai melakukan mengapresiasi dengan Siwagrahanya ini. Candi Siwagraha sesuai dengan prasastinya. Sesuai prasasti Iya, Siwagraha itu ya. Gitu. Nah, Kalau lihat 2 candi ini ya di Borobudur itu adalah teman-teman Buddha, nah Hindunya adalah Candi Siwagraha ini. 2 hal yang pada saat yang pertama kali oleh mazhabnya dari Sanjaya dan Sailendra. Jadi 2 keluarga yang membangun peradaban yang sangat luar biasa pada abad ke-7 dan ke-8. Candi Prambanan ini usianya sudah Berarti sekarang usianya lebih dari 1100 Iya. gitu ya. Ah ya, kemarin Abhiseka kan itu Abhiseka itu perayaan berdirinya penyucian dan peresmian dari peresmian Candi Prambanan. Candi Siwagraha. Candi Siwagraha. Baik, kita mulai sahabat Baskara, kita sama-sama ya mulai sekarang kita menyebut Prambanan sebagai Siwagraha. Siwagraha rumah Siwa ya. Iya. Kan Graha itu kan Siwa kalau Iya. Graha itu rumah ya. Berarti itu rumah Siwa, makanya yang Candi Siwa itu yang terbesar berarti. Yang Pak? di tengah. Yang di tengah yang terbesar Iya. itu. Nah, kanan kirinya Yang di sebelah selatan itu adalah Brahma, yang sebelah utara itu adalah Wisnunya. Jadi karena Wisnu itu kan ada di utara kalau di Nawasangha kan. iya, Ya, Brahma itu di selatan. di selatan. Jadi sebelah selatannya Brahma, Sebelah utaranya sebelah adalah utaranya adalah Wisnu. Lalu di sekitarnya adalah candi-candi Parwara. pendamping, dan yang kecil-kecil adalah candi prawaranya. Candi Parwara ya di sekitarnya itu semua yang di dalam lingkungan utama Mandala. Itu kalau yang candi utamanya adalah di Utama Mandala, tetapi yang prawaranya itu adalah di Madhya Mandala. Di Madya ya. Oke, itu dia Candi Prambanan ini apa sih kalau kita itu ada ruang-ruang itu yang Trimandala itu begitu Iya, juga? iya. Ya, ininya Itu konsepnya Trimandala. sama. Dan Siwagraha ini didirikan di dekat dengan sungai. Sampai sungainya itu sedikit diubah alirannya untuk memenuhi konsep dia bahwa ini adalah energi terkuat dari Nusantara. Oh gitu. Saya kayaknya harus ngulang nih ke Prambanan. Saya kok nggak ngeh ada Iya, sungai ya Pak ya? ada Di sungai. Prambanan. Saya udah berkali-kali ke Prambanan tapi kok nggak ngeh ada sungainya di mana itu. Nanti kayaknya saya kalau ke sana besok-besok saya harus keliling nih. Mana nih Iya. sungai ini maksud sama Pak Nyoman ini. Nah, tim kerja ini latar belakangnya kembali lagi tadi Pak. Ya, jadi 2 candi ini mewakili peradaban di abad 7 dan 8, dan ini pemerintah berkeinginan bagaimana tidak saja sebagai destinasi wisata, tetapi bagaimana 2 candi ini menjadi spiritual. Jadi pusat spiritual lah ya. Pusat spiritual. Tidak saja pusat spiritual Nusantara, tetapi menjadi pusat spiritual dunia. Nah itu sebenarnya. Makanya pada tanggal 11 Februari 2022 disepakati antara Menteri
Agama, kemudian Menteri Dikbud-Ristek, Menteri BUMN, dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif bersama 2 gubernur Jawa Tengah, Jogja. Jogja, menyepakati memanfaatkan candi ini tidak saja sebagai destinasi wisata, tetapi adalah sebagai pusat spiritual. Nah, tim kerja ini adalah bagaimana mewujudkan fungsinya melestarikan dari sisi spiritualnya. Oke, berarti tim Iya. kerja ini terbentuk pada saat MOU itu Iya. ditandatangani Iya. ini ya. Dan memang pengelolaan spiritualnya berarti diserahkan ke Hindu berarti ya, Iya. otomatis ya, karena itu adalah candi Hindu terbesar, otomatis pengelolaan spiritualnya. Berarti tim kerja ini fokus ke spiritual. Ya. Atau? Jadi tim kerja ini adalah diberikan fungsi untuk melestarikan fungsionalnya sebagai pusat spiritual, baik dia nasional maupun dunia. Jadi sudah ada beberapa kegiatan di sana yang dilakukan, itu lebih kurang 24 kegiatan besar, termasuk di dalamnya ada Abhiseka, Taur Kesange, Parisuda Agung. Oh Iya, iya, kemarin itu kemudian kebetulan barengan ya iya. waktunya sama Abhiseka. Kemudian ada juga di sana Purnamo Tilem. Kemudian ada juga di sana seminar pendidikan dan pelatihan bagi Pinandita, yang semuanya itu adalah dalam rangka meningkatkan spiritual dari Candi Prambanan atau Candi Siwagraha. Nah, kalau yang persembahyangan rutin di Prambanan ada nggak, Pak? Jadi di dalam MOU itu juga disebutkan setiap jam 6, jam 12 itu sekarang itu sudah harus dilantunkan Gayatri Mantram atau Trisandia. Oh ya? Dan di setiap hari di sana ada pemangku yang piket. Itu berjalan Pak, yang Iya. Gayatri Mantram setiap jam 12 sama jam 6? Iya, jalan. Jadi teman-teman dari PSN pusat sudah menugaskan bersama-sama PSN daerah menugaskan Pinandita yang piket setiap hari di sana. Sudah sejak? Sudah sejak 2002 tadi. 2022 tadi. 2022 ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini jadi kebanggaan juga ya buat Iya. kita umat Hindu ya, sahabat Baskara, kebanggaan juga kita karena akhirnya saya sempat tuh Pak, pernah dulu sekali, udah lama sih sebelum 2022 ke Prambanan itu pengen sembahyang, bingung di mana kita mau sembahyang ini, mau masuk banyak sekali pengunjung kan, masa kita duduk sembahyang terus orang lewat-lewat gitu di Iya. depan kita kan nggak nyaman juga ya Pak ya. Jadi tim kerja ini kan memfasilitasi bagaimana pemanfaatan Candi Prambanan secara spiritual ya. Iya. Nah, itu kalau umat datang mau sembahyang harus hubungi siapa? Ya, jadi kita sudah menyiapkan sebenarnya website namanya Voice of Prambanan. Voice of Prambanan. Ya, yang memfasilitasi umat kita dan juga untuk umum apabila melakukan ibadah di Prambanan gitu ya, atau di Siwagraha ini, itu melalui website di sana itu bisa melakukan request gitu ya, atau juga bisa ditelepon melalui Pinandita dan juga tim kerja kita yang ada di sana di lapangan. Jadi Kontak personnya ada iya, ya Pak? sudah ada di sana ya. Baik itu namanya maupun nomor teleponnya juga sudah tersedia. Oke, nanti sahabat Baskara mungkin kita tuliskan di sini ya. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungi kalau ke Prambanan atau membuka di website ya. Iya. Voice of Prambanan. Voice of Prambanan. Oke, itu mungkin itu akan jadi acuan lah ya buat teman-teman sahabat Baskara. Mungkin kalau ke Prambanan kita bisa kok beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Harus lapor dulu atau misalnya tiba-tiba datang, atau itu harus lapor sebelumnya, sehari sebelum atau seminggu? Sebaiknya maksimal sehari sebelum beribadah ya. Karena itu kan masalahnya kita perlu menyiapkan sarana. Di sana akan disiapkan juga sarana oleh Pinanditanya. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan pengelola candi gitu ya. Sehingga pada saat kita beribadah itu diberikan ruang yang khusus Iya, itu yang penting Pak. dan candinya itu mungkin bisa kita tutup untuk sementara pada saat beribadah. Pada saat peribadatan Iya. aja ya. Iya, itu yang penting karena nggak nyaman Pak. Kita lagi duduk sembahyang ada orang Iya. lewat-lewat. Terus nggak boleh kan naik-naik ke candi itu sekarang kalau nggak salah udah ditutup ya ini. Kalau- Masuk ke dalam. Kalau sekarang sih masih boleh, Oh, tetapi masih boleh ya? dibatasi. Oh, Dibatasi tertentu, mungkin ada jumlah tertentu yang sudah dipertimbangkan secara arkeologi sehingga tidak merusak candinya. Iya, masih boleh ya. Nah, program kerja
tim program yang utama dari tim kerja Candi Prambanan ini? Apa Tadi saja, kami Pak? sampaikan mungkin sudah ada sekitar 24 program yang dilaksanakan saat ini, termasuk di dalamnya adalah Abhiseka, kemudian Siwaratri, Galungan Kuningan, Tilem dan lain sebagainya. Termasuk hari-hari besar yang lainnya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ini kemarin kita sudah lakukan di tahun 2025 ini adalah Siwaratri. Yang hadir itu lebih kurang 3.000 umat. Wah, Ya, Siwaratri yang baru kemarin. iya, Oh, iya, 3.000 iya. orang. Dan ini kita menuju kepada perayaan Siwaratri bersifat nasional, jadi Nusantara. Dan yang hadir di sana narasumber-narasumber yang luar biasa, sangat kompeten di dalamnya. Ada Ibu Wamen, kedua-duanya, Hadir. baik Wamen pariwisata, Wamen kependudukan, termasuk tokoh agama Pak Ari Dwipayana, kemudian ada ahli arkeolog Pak Sugilanus atau filolog ya, filologi Pak Sugilanus, kemudian ada Pak Dirjen sendiri sebagai hostnya juga beliau di sana narasumber. Jadi saya rasa Siwaratri ini akan menjadi momen yang luar biasa dan setiap tahun akan kita lakukan, gitu. Kemudian yang kedua itu ada harus event internasionalnya. Nah ini yang sedang kita rencanakan. Event internasional Iya, di Prambanan. di Prambanan. Event Hindu loh ya. Iya. Jadi kita sebut nanti adalah Maha Siwaratri. Jadi kalau Siwaratri tadi adalah menurut perhitungan Nusantara, kalau Maha Siwaratri itu menurut perhitungan kalender Saka di India. Begitu. Kalender Saka di India. Berarti 2 kali berarti Pak? 2 kali. bikin acaranya. Ya. Jadi Siwaratri yang di bulan Januari oleh umat kita Nusantara, kemudian Maha Siwaratri oleh umat dunia, Hindu dunia. Oh. Sehingga ini Candi Siwagraha ini atau Siwagraha ini itu menjadi pusat peradaban tidak hanya nasional tetapi nanti internasional. Jadi kita berusaha membangun ekosistem sebagai pusat peradaban Hindu Ya, internasional. internasional. Oke. Nah, ini kan kalau Siwaratri dan Maha Siwaratri berarti ada jeda. Ada apa sih? Ada antara Siwaratri dan Maha Siwaratri ada waktu kosong, itu akan ada kegiatan nggak Pak di Siwagraha? Ya, kita akan rencanakan rangkaian kegiatan dari Siwaratri sampai Maha Siwaratri. Di sana nanti ada seminar, kemudian ada FGD, ada festival budaya, dan pada puncaknya nanti adalah spiritual journey mengenai Maha Siwaratrinya. Itu akan mengundang masyarakat dunia untuk hadir di sana sehingga Siwagraha ini menjadi pusat spiritual dunia. Oke, itu ya program unggulannya ya. Ya. Berarti masih 2026. 26. Nanti karena kan yang kemarin baru lewat ya Siwaratrinya. Nanti berarti ke depannya ada Siwaratri dan Maha Siwaratri, itu pasti jadi program unggulan. Mudah-mudahan itu terbuka untuk umum, Pak. Sangat terbuka untuk umum. Baik, mudah-mudahan banyak sekali Iya. pesertanya, sahabat Baskara. Dicatat dari sekarang. Direncanakan mungkin program liburannya, program healing-healingnya bisa dilaksanakan di Siwagraha. Nanti 2026 boleh direncanakan kalendernya, kalender jalan-jalannya ya. Nah, sebelum ke situ Pak, tim kerja ini berada di bawah badan apa atau dia menjadi apa sih namanya, organisasi independen atau gimana sih Pak kerjanya? Ya, tim kerja atau tim kerja pemanfaatan Candi Prambanan ini sebenarnya merupakan kolaborasi antara Ditjen Bimas Hindu dengan PHDI. Jadi kita di sini banyak anggotanya, termasuk dari profesional, kemudian perwakilan dari PHDI, kemudian perwakilan dari Ditjen Bimas Hindu juga ada, kemudian ada lawyer juga di sana, ada arkeolog juga di sana, sehingga tim ini benar-benar solid untuk bagaimana kita membuat program yang bagus menjadi pusat spiritual Nusantara maupun spiritual dunia. Oke. Dan SK-nya itu dibuat oleh atau ditantangani oleh Dirjen Bimas Hindu. Oh, dari Dirjen Bimas Hindu ya. Berarti memang resmi ya, secara legal formal tim kerja ini resmi lah. Resmi dong, karena dia tadi ya MOU dari 4 kementerian kalau nggak salah tadi ya. 4 kementerian, kemudian kita juga sama PHDI Pusat ya sebagai lembaga majelis tertinggi umat Hindu. Jadi
tim kerja ini benar-benar bekerja secara profesional dan terukur pastinya dengan program kerja yang jelas untuk pemanfaatan Candi Prambanan. Sampai kapan tim kerja ini masa tugasnya? Sebenarnya ini tahun kedua gitu ya. Karena ini semuanya periode ketiga. Jadi tahun 2022 itu periode pertama, 3 tahun dia masa kerjanya. Masa kerjanya 3 Iya, tahun, 3 tahun, 3 3 tahun tahun itu gitu ya. periode kedua dan ini adalah periode ketiga. Kalau pertama itu tujuannya adalah untuk membentuk MOU-nya, kesepakatan dan menyiapkan semua infrastrukturnya. Kemudian periode kedua itu sudah mulai implementasi. Jadi periode 1 itu adalah mempersiapkan dan implementasi, periode 2 itu mulai implementasi baru Nusantaranya atau nasionalnya. Di periode ketiga ini kita akan menuju internasional. Jadi Wah, sudah semakin ini ramai sudah dia. semakin ini ya, semakin jelas arahnya. Semakin jelas arahnya Mau dan kita kemana berharap semua umat Hindu di Indonesia mari kita dukung tim ini sehingga bisa menjadi pusat spiritual tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Harapannya seperti itu Iya. ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Luar biasa sekali kalau Siwagraha. Nah, saya mulai belajar nih, nyebutnya harus Siwagraha, jangan Prambanan lagi. Iya. Kalau Prambanan itu nanti kita nyebut desanya Iya. jadinya ya. Baik, sahabat Baskara, hari ini kita mulai nyebut Siwagraha ya, inget-inget deh. Nanti jadi kalau kita mau ke Jogja jalan-jalan, mau kemana mainnya? Ke Siwagraha. Wah, keren juga sih Pak, keren juga tuh nyebut Siwagraha. Nah, kalau ini ke depannya Siwagraha sudah misalnya, ada nggak rencana pengembangan ke candi-candi Hindu yang lain? Sebenarnya candi di sana di sekitar Prambanan sangat banyak begitu ya. Kami sedang duduk bareng dengan teman-teman arkeolog dan juga teman-teman dari filolog untuk memetakan kembali karena di sana ada Candi Petirtan yang merupakan pusat dari tirta di Dekat Siwagraha. Prambanan, dekat Siwagraha. Iya. Jadi ada Petirtan, kemudian ada juga Siwagrahanya, kemudian ada juga nanti candi-candi yang lain. Nah, ini sedang kami petakan bagaimana programnya semacam spiritual journey-nya, apakah itu 1 day spiritual, kemudian 2 days spiritual, atau 3 hari, mungkin seminggu Nah, itu spiritual. bisa tuh dikemas. Iya, Dikemas menjadi jadi paket wisata gitu ya, Iya. paket wisata spiritual. Spiritual. Paket Tirta Yatra lah kalau kita pakai Tirta Yatra ini bisa ke sini gitu. Dan kegiatannya mungkin bisa diarahkan kali ya ke petirtan dulu atau apa dulu lalu kemudian lanjut persembahyangan. Itu menarik, Pak. Ya. Menarik sekali tuh kalau bisa dikemas Dan seperti seperti itu. kemarin pada saat Siwaratri, kami di sana memulainya jam 11.30 itu sembahyang. Kemudian jam 13 itu jam 1 pagi itu mulai melantunkan nama Siwa. 1008 nama Siwa. 1008 nama Iya. Siwa. Jadi betapa kita merasakan getaran dari Candi Siwagraha ini. Energinya yang sangat ini luar sekali biasa. ya. Pasti terbentuk energi yang luar biasa di saya tuh kalau masuk candi merinding loh Pak selalu. Apalagi Siwagraha ini kemarin habis seka juga seperti itu, rasanya itu kayak gimana ya? Luar biasa sekali leluhur kita. Mereka membangun bangunan semegah itu, seagung itu dengan dengan cara yang tidak terbayangkan lah. Kalau saya sih bilang tidak terbayangkan Pak, karena kan zaman dulu nggak ada kren, nggak ada apa yang buat membangun Teknologi bangunan iya gitu ya. teknologi bangun itu bisa loh ya Pak, luar biasa sekali itu leluhur kita. Nah Pak, Candi Prambanan, Siwagraha ini berarti kedepannya akan berlebih ke kalau dari pihak tim pemanfaatan candi itu kan spiritualnya. Ya. Ada nggak batasan-batasan misalnya spiritual kegiatan yang nggak boleh takutnya apa gitu ya? Kan ini candi adalah peninggalan sejarah yang sudah ribuan tahun, sekarang umurnya udah 1168 kalau nggak salah ya, 1168. Itu kan udah tua, udah harus dijaga hati-hati. Ada nggak batasan-batasan ketika umat misalnya akan melakukan persembahyangan di sana? Ada nggak batasan-batasan yang supaya jangan sampai mengganggu struktur candi lah atau apalah gitu, gimana Pak? Kira-kira. Ya tentu karena ini sudah ribuan tahun usianya gitu ya, akan mengalami perjalanan sejarah
dan juga karena iklim dan lain sebagainya, Iya. apalagi ini adalah batu, dia ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini kami merencanakan setelah nanti perayaan Nyepi, kita ada FGD, baik di internal umat Hindu, gitu ya, stakeholder kita, sehingga punya kesatuan visi, bagaimana kita memanfaatkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh Nah, dilakukan, itu. begitu kan ya. Supaya jangan sampai kita mau majukan spiritual, kita lupa nih umatnya kebablasan gitu. Iya. Mudah-mudahan enggak sih ya. Ya. Nah, dalam perspektif kami atau impian kami gitu ya, ini Candi Siwa itu tidak boleh naik lagi kecuali rohaniawan. Iya. Cuman kan ini perlu ada dialog dengan teman-teman di stakeholder kita terutama adalah di pariwisata. Apakah memungkinkan di FGD berikutnya kita dengan eksternal ini memungkinkan kita sucikan Candi Siwa ini dan tidak boleh ada lagi yang naik wisatawan kecuali adalah rohaniawan dari Hindu. Kecuali rohaniawan dan Ya. itu pun di kegiatan tertentu ya. Ya. Jadi nggak asal ini, pasti harus ada sesuatu yang memang di kegiatan di Siwagraha baru akan dibuka ya. Nah, itu mungkin yang begitu-begitu mungkin perlu lebih dihimbau kali ya Ya. Pak ke umat kita, ke wisatawan juga. Nah, itu mungkin bagian dari tim kerja atau TWC atau apa? Bagian dari tim kerja juga dan perlu dialog atau duduk bareng dengan stakeholder terutama adalah Injerni atau TWC yang mengelola candi sekarang ini. Baik. Sekarang Candi Prambanan berarti kerjasama ya semua ya, sinergi lah ya. Tim kerja, TWC, kemudian itulah kita sama-sama menjaga keabadian lah. Mudah-mudahan candi ini tetap ada kelestarian Siwagraha. Nah, ini saya harus mulai membiasakan ini Siwagraha. Baik Pak, kalau tim kerja ini sekali lagi balik lagi, tim kerja ini kan melibatkan banyak ya, yang tadi Bapak bilang arkeolog lah, kementerian lah gitu. Nah, bagaimana ada nggak dari Bapak tips-tips dari Bapak untuk bagaimana generasi muda kita kan bicara ke depan nih Pak, menarik minat generasi muda kita untuk bersama-sama. Pertama dia tertarik ke sejarah dulu lah ya, karena kan kalau anak-anak generasi sekarang itu maaf sih tidak mengeneralisir, tapi minatnya tuh ke wisatanya yang happy, yang hura-hura. Nah, ini kita punya loh ini peninggalan sejarah yang luar biasa, peninggalan Hindu yang luar biasa yang harus kita lestarikan bersama, harus kita jaga dan kita manfaatkan secara spiritual. Tips dari Bapak untuk anak muda kita, generasi muda. Ya, sekarang kalau kita lihat ini anak milenial gitu ya, Gen Z. Bagaimana menarik minat mereka kan itu kan. Kurang tertarik ke candi Pak. Candi lihat apaan sih gitu mereka. Jadi eventnya kita create untuk teman-teman milenial dan Gen Z sehingga menarik bagi mereka begitu ya. Itu yang kita sedang berbincangkan, diskusikan di internal tim dengan seluruh stakeholder sehingga menarik anak-anak muda kita untuk mengapresiasi dan hadir nanti pada saat event-event yang kita create. Jadi banyak eventnya untuk anak-anak muda, misalnya contohnya adalah fashion show misalnya bagi anak muda gitu ya. Bagaimana mereka bisa melakukan kreasi dari sisi fashion gitu ya. Yang tentunya bisa menggunakan relief-relief yang ada di Siwagraha ini. Iya itu menarik Pak. Soalnya anak-anak muda mikir kan ke candi ngapain gitu-gitu doang gitu. Gitu-gitu paling datang foto udah, habis itu udah gitu. Iya. Atau paling yang dalam tanda kutip mudah-mudahan tidak sekedar cari viral gitu ya ke candi itu. Nah, kalau anak-anak muda ini kan enaknya kita tarik gitu. Bisa nggak sih Pak kita masuk misalnya tim pemanfaatan Candi Prambanan ini kerja sama mungkin sekolah-sekolah yang bikin karya wisata atau apa gitu ke candi. Tapi kita ada nggak kita pernah buat semacam flyer atau semacam apa, jadi kita ceritakan sejarah singkat Candi Prambanan itu udah ada pasti. Sekarang sebenarnya TWC atau Injerni sudah punya itu. Sudah punya ya. Cuman mungkin perlu kita sikapi dengan bagus karena
yang sering tertulis di sana ada mitologi mengenai Loro Jonggrang. Loro Jonggrang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Itu Pak benar. Jadi Loro Taunya kita tuh Jonggrang Loro ini adalah Jonggrang. mitologi dan itu tidak ada hubungannya dengan Candi Siwagraha ini. Nah itu yang penting Pak, kita harus luruskan kayaknya. Orang taunya Candi Prambanan, oh yang cerita Loro Jonggrang itu ya yang dibangun dalam semalam itu yang dalam ini. Padahal candi ini itu belasan tahun, ya. Apanya? Pembangunannya. Ya. Dari Rakai Pikatan ke anaknya, kemudian anaknya lah yang meresmikan candi ini, menyucikannya itu pada Kamis Wage ke tahun 778 Saka. Ya, 778 Saka itu ya. Walung Gunung Sang Wiku itu ya. Tahun 778. Jadi bulan Margasira. Itulah yang kalau berdasarkan perhitungan kalender Masehi itu 12 November jatuhnya. 12 November 856 Masehi. 856 Masehi. Makanya sekarang dihitung dari situ Abhiseka dilaksanakan setiap 12 November. Setiap tahunnya. Itu sebagai ulang tahunnya, gitu ya. Tetapi kalau Abhisekanya itu menggunakan wewarannya. Jadi Kamis Wage. Margasira gitu. tadi. Ya. Baik. Ini luar biasa nih Candi Prambanan. Siwagraha itu adalah menjadi tahu nggak sejarah juga sebenarnya buat Hindu. Pada masa itu mungkin Hindu sedang masa jayanya atau pada masa itu ya masa kerajaan Majapahit bukan apa Sailendra ya dan Sanjaya. Jadi rajanya itu adalah Rakai Pikatan. Kemudian itu peresmiannya di anaknya ya dia Lokapala kalau nggak salah siapa ya di ininya ya di masa pemerintahannya kan itu kalau nggak salah itu adalah persembahan untuk mengenang jasa-jasa Rakai Pikatan atau gimana kalau nggak salah. Jadi ini sebagai penghormatan kepada leluhurnya yang sudah menegakkan kerajaan dengan bagus dan memakmurkan masyarakat di sana. Oke, luar biasa sekali semangatnya. Sahabat Baskara, Siwagraha ini bukan sekedar tumpukan batu-batuan tak bermakna pastinya. Siwagraha ini dibangun dengan semangat penghormatan kepada leluhur, kemudian itu menjadi bangunan sejarah untuk umat Hindu. Jadi bukan hanya tugas arkeolog ya pasti untuk menjaga peninggalan sejarah. Dengan langkah sederhana kita semua bisa turut berpartisipasi menjaga peninggalan sejarah, mengambil peran sekecil apapun untuk melestarikan Siwagraha. Selain sebagai cagar budaya juga sebagai pusat spiritual umat Hindu. Betul Pak ya. Kita berusaha kita membangun peradaban Hindu dan berpusat di Candi Prambanan. Mudah-mudahan itu benar-benar terwujud. Jadi kita sama-sama boleh dong melangitkan doa, melangitkan mimpi, melangitkan harapan. Semoga Siwagraha dan seluruh candi-candi mungkin yang lainnya, cagar budaya Indonesia dimanapun itu berada, tetap berdiri kokoh selamanya, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun ke depan, sehingga kelak anak cucu kita, generasi kita akan bercerita dengan bangga tentang keagungan mahakarya yang ada di Nusantara, mahakarya masa lampau dan mengambil pelajaran dari situ. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dan itu Astungkara. Ya, suaha Pak. Saya rasa-rasanya kita menitipkan banyak sekali harapan, menitipkan banyak sekali doa ke generasi mendatang. Kita bukan perintis mungkin, kita pewaris, tapi mari kita sama-sama jaga warisan itu. Karena kita merintis, kita nggak bisa bangun dari awal. Ya kita adalah pewaris, tapi kita sama-sama jaga. Bisa mudah-mudahan gitu Pak. Swaha. Terima kasih Bapak sudah hadir di BPH Podcast. Hari ini kita berbincang tentang peninggalan Maha Agung luar biasa daripada leluhur kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama jaga. Ya sahabat Baskara dimanapun berada, ayo kita ke Siwagraha, ayo kita berkunjung ke Siwagraha. Kita panjatkan juga doa di sana, kita serap energi positif yang ada di sana. Vibrasinya tuh luar biasa ketika bersembahyang di sana, Pak. Saya kalau sembahyang di Siwagraha itu terakhir kali waktu Abhiseka itu nangis saya. Mari kita sama-sama jaga peninggalan sejarah ini. Semoga lestari selamanya.
Terima kasih Bapak. Kita tutup Terima podcast kasih. hari ini dengan Paramasanti. Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Santi, Om. Om.